tes satu, tes. Tes satu, tes satu, tes. Bismillahirrahmanirrahim. Tes satu. Tes satu, dua, tiga. Tes satu. Gadis hadir ya, gadis hadir. Nazwa Hidayat hadir. Mutiara 10-1, Alisa 10-1, Nabila 10-1, Alisa sudah hadir 10-1. Yang lainnya dibangunkan, gadis, Nabila, Alisa. Sekarang udah pukul 5:18 menit. 5:30, tinggal beberapa menit lagi di Cahaya 10:03 hadir, Nafira 10:01, Mesya 10:01 sudah hadir. 10:03 baru seorang ya, Cahaya aja, yang lainnya mana 10:03. 10:02 belum ada yang masuk. 10:02 belum ada yang masuk. Yang sudah masuk disiapkan Al-Qur'annya. Ceki hadir, Ceki IPS 4. Ya. Standby ya, ikut ngaji 30 menit. Tidak lama. Fabian 10:03 hadir. Nah, baru 10:03 ada satu masuk. Sama Cahaya ya, 10:03. Nur Aisyah 10:02 hadir ya. Mbak Nur 10:02 dibangunkan. Akmal hadir 10:02. Kevin 12 IPS 4 sudah hadir. Yo, tahan ngantuknya. Siapkan segelas teh anget. Riana hadir 10:03. Riana 10:03 hadir. Disiapkan untuk tilawah pembahasan Al-Quran surah Al-Baqarah 186 ya, 186. Dan untuk kajiannya Al-Baqarah 197 ya, disiapkan, dikasih tanda Al-Qurannya. Untuk tilawah, untuk membaca Al-Quran Al-Baqarah 186 sampai 190. Ayatnya panjang juga ini. Untuk kajiannya surah Al-Baqarah 197. Khansa hadir ya, alhamdulillah sudah hadir. Ayo, semangat Khansa. Jangan sambil ngantuk-ngantuk.
Siapkan teh angetnya. Yang hadir baru 15 orang yang hadir, yang standby. Yang lainnya masih pada tidur. Kita nunggu, masih ada waktu 7 menit lagi. Hansa 10.2 coba di kontak-kontak yang lainnya. Ceki masih standby, Ceki. Sama Kevin masih standby. Ceki, Kevin masih hadir. Makasih kiriman mawarnya. Ceki si Gibran tuh, coba di kontak Gibran. Gibran tuh di kontak-kontak. Tian, siapa Tian? Makasih kiriman bunga mawarnya. Gibran di kontak. Kuanesa hadir 10.1. 10.1 baru dikit ya. Berapa orang tadi? Kuanesa 10.1. Ada Grace. Grace sudah masuk, Grace. Riana, Grace, Bilkis, Wanda udah masuk. Wanda belum? 10.1. Wanda 10.2 hadir ya, Wanda. Wanda 10.1 belum masuk. Wanda 10.2 sudah hadir. Ya bangunin dulu Wandanya. Fikri, ada Fikri belum? Oh, Nafira selalu hadir ya, alhamdulillah. Tadi malam hadir ya Nafira ya, tadi malam. Kajian malam hadir nggak Nafira? Hadir ya. Harus rajin, terus istiqomah. Baru Latif hadir 10.3. Latif, Fikri itu dibangunin, Fikri. Fikri dibangunin. Adisti hadir 10.3. Oh, rumahnya jauh ya. Naik ojek bisa kan? Naik ojek. Yang baru dikit 10.3 ada berapa orang 10.3? Satu zaman. Zaman apa ini? Satu zaman atau 2 zaman? Fabian. Kelas 12, mana kelas 12? Kelas 12 masih ada yang standby? Kevin masih hadir, Kevin? Hadir ya Kevin ya, ya. Kevin tuh si Adela, siapa sih? Delia, apa Adela ya? Adela tuh yang dibangunin. Eka IPS 3 alhamdulillah hadir ya. IPS 3 bangunin Eka tuh. Caca.
Caca, Marsa bangunin. Ika, mana Ika? Ini baru Eka ya. Ika-nya belum hadir Ika. 12 IPS 2 ada hadir nggak? IPS 2. IPS 2 sudah hadir belum? Sekarang jam 5.27, 3 menit lagi akan kita mulai kajian pagi hari ini. Baru sebagian kecil yang hadir, sisanya masih pada tidur. Eka IPS 3-nya dibangunin. Si Nadia tuh, Nadia Alia. Kevin, terima kasih. Baik, kan udah hampir mendekati waktu 5.30 ya, sambil nunggu teman yang lain masuk. Kita akan mulai dulu kajian pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amala salihan taradahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai pagi hari ini ya, hari Ahad tanggal 15 Juni 2025, Allah masih memberikan kenikmatan kepada kita sekalian ya, nikmat yang sangat banyak, nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat kesempatan ya, nikmat kesempatan Allah bangunkan kita di pagi hari ini untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Ini nikmat yang sangat-sangat luar biasa Allah berikan kepada kita, karena tidak semua orang pagi ini bangun subuh ya, tidak semua orang. Tapi dengan cintanya Allah kepada kita, maka Allah berikan kesempatan kepada kita untuk bangun pagi, dan kita diberikan kesempatan juga untuk bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah ya. Jadi kepada para siswa ya, juga rekan sahabat, maka waktu pagi ini adalah waktu yang sangat utama bagi seorang muslim merancang hidup, membuat agenda kehidupan dari pagi hari ini. Dan insya Allah Allah akan membimbing kita ya, Allah membimbing kita agar pergerakan pagi hari ini, satu hari ini ada dalam jalan kebaikan. Allah mendorong kita untuk terus beramal soleh.
dan juga dalam segala aktivitasnya, insya Allah Allah akan memberikan berbagai macam kemudahan kepada kita, karena tadi kita bisa menjaga sholat kita di pagi hari ini, ya gitu. Tetap istiqomah kepada para siswa, sekalipun hari libur, ya hari Ahad, tetap sholat subuh mah jangan sampai ditinggalkan. Bangunnya jangan siang, tetap harus bangun pagi, ya begitu. Juga yang kedua, kita istiqomah di dalam hidup ini, ya tidak pernah menjauh daripada Al-Quran. Ya, Al-Quran menjadi bacaan wajib kita kapanpun, dimanapun. Terlebih di pagi hari ini, jadi awali kehidupan setelah sholat kita qiraat, ya, membaca atau tilawah Al-Quran, membaca Al-Quran. Dan lebih dari itu, tidak sekedar membaca juga, kita coba untuk menggali makna, memahami isinya, memahami ayat-ayatnya, sehingga Quran menjadi petunjuk hidup. Quran adalah way of life, panduan hidup kita. Quran adalah guide, ya, yang memandu hidup kita. Harus seperti apa hidup ini? Ya kita ikuti Quran saja, ya begitu. Nanti di alam barzah kita Allah tanya tentang beberapa pertanyaan. Man rabbuka? Ya, siapa Tuhanmu? Man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Terus wa man nabiyuka? Ya, siapa nabimu? Siapa rasulmu? Ya, man rabbuka? Wa man nabiyuka? Wa man imamuka? Siapa pemimpinmu? Siapa imammu? Ya, gitu. Maka kita jawab, imam kita adalah Al-Quran. Al-Quran imami, ya, imaman wa hukman, imamku dan hukumku, gitu. Jadi hidup ini harus dipandu dengan Al-Quran. Maka setiap pagi hari ini, setiap pagi, setiap malam, kita kondisikan untuk tidak pernah berhenti membaca Al-Quran, ya gitu. Maka baiklah, pagi hari ini ada dua sesi, ya. Sesi pertama adalah membaca Al-Quran, 5 ayat, ya. Nanti sesi kedua kita akan mengkaji makna atau kandungan Al-Quran, ya gitu. Ya baik, untuk sesi pertama kita akan membacakan Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 186 sampai dengan 190. Ya, silakan dibuka Al-Qurannya. Surah Al-Baqarah, ya, surah yang kedua, ayatnya ayat 186. Ya, ya, kita semangat buka Al-Qurannya, kita ngaji sama-sama, bukan mendengar, tapi kita sama-sama membacakan Al-Quran. Ya, siap? Udah dibuka semuanya? Kevin udah siap? Ya, kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Halik bergabung, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ayat 86. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum 'allahum yarshudun.
ayat 187. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. Fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmus siyama ilal layl ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. Ayat 188. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Ayat terakhir 190. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِي يُقَاتِلُونَكُمْ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِي يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. Diulang ayat terakhir. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Shadaqallahul azim. Ya, baik, telah kita bacakan Al-Quran Al-Baqarah 190 ya. Silahkan di rumah terus dibaca sampai benar. Baik, untuk kajian silahkan dibuka Al-Baqarah 197. Silahkan dibuka dulu ayatnya. Al-Baqarah 197. Ya, silakan untuk kajian pagi hari ini
kurang lebih 15 menit ke depan sampai jam 6 pagi kita akan kaji Al-Quran Al-Baqarah 197. Zahra sudah hadir, dibuka Al-Qurannya. Ya, kita lihat Al-Baqarah 197. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju ashhurum ma'lumat, ya. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairi ya'lamhullah wa ma taf'alu min khairi ya'lamhullah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wa taqullah ya ulil albab. Itu ayatnya ya, 197 Al-Baqarah 197, yang artinya al-hajju ashhuru ma'lumat. Haji itu dilaksanakan pada bulan-bulan yang telah ditentukan. Haji itu dilaksanakan ashhurun ma'lumat pada bulan-bulan yang telah ditentukan, ya, yaitu bulan Zulhijjah waktu yang dilaksanakan haji itu. Selain itu tidak bisa berhaji. Faman farada fihina, barang siapa orang yang mengerjakan haji, ya, itu fihina pada tahun itu di dalamnya, fala rafatha, ya, faman farada fihinal hajj, maka barang siapa orang yang mengerjakan kewajiban haji, berhaji ke Baitullah, fala rafas, ketika haji jangan berkata yang kotor, jangan berkata yang jorok. Ya, satu, ketika berhaji jangan berkata rafas, berkata yang jorok, yang kotor, ya. Selalu berkata yang baik. Wala fusuqo, dan jangan berbuat fasik, jangan berbuat maksiat. Yang kedua, fusuqo, jangan berbuat fasik atau berbuat maksiat. Wala jidal, jangan bertengkar, ya, jidal, nggak boleh bertengkar ketika haji, sesama rombongan, sesama keluarga, teman, sahabat, atau dengan orang lain yang sama-sama berhaji. Haji itu kan dari berbagai masyarakat dunia, ya, dari berbagai negara ada waktu haji itu. Maka wala jidal, jangan bertengkar. Wa ma taf'alu min khair ya'lamullah. Semua kebaikan yang dikerjakan ketika haji Allah tahu. Semua kebaikan yang dikerjakan ketika ibadah haji Allah mengetahuinya. Maka yakinlah dengan kebaikan kita, selalu berbuat baik. Nah, sekarang akan bahas kalimat yang ini. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekalah kalian karena sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Jadi ketika mau haji, ya, bekalnya apa? Takwa kepada Allah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekalah kalian semua ketika mau ibadah haji atau ketika kita akan berpulang ke rahmatullah, kembali kepada Allah. Bekalnya apa? Adalah ketakwaan kepada Allah. Wattaquni, maka bertakwalah kalian kepadaku, kata Allah. Nadia hadir ya, Nadia Sapiti di PS3. Iya, udah lulus ya, tapi masih terus hadir. Wattaquni, kata Allah, bertakwalah kalian kepadaku, kata Allah. Ya ulil albab, wahai orang-orang yang berfikir. Jadi bertakwalah kepadaku, kata Allah, wahai orang-orang yang berfikir. Itu adalah artinya. Nah, mananya apa? Sekali lagi, sekarang masih bulan Zulhijjah, artinya bulan haji. Zulhijjah itu ya, bulan haji. Ada kewajiban haji, dan alhamdulillah telah selesai ibadah dilaksanakan pada tahun ini, telah selesai.
Dan sekarang jamaah haji sudah kembali ke tanah air ya. Jadi sekarang hari ini hari yang ketiga kepulangan jamaah haji Indonesia, sudah pulang dari tanggal 12, yaitu kloter 1 udah pulang ke Indonesia. Jadi haji itu adalah satu kewajiban sekali seumur hidup ya. Haji itu dikerjakan sekali saja wajibnya. Kalau sholat mah sehari 5 kali, kalau puasa setahun sekali 1 bulan, kalau zakat setahun sekali, kalau haji sekali seumur hidup. Maka orang-orang yang haji, kata Allah, ketika haji jangan berkata yang kotor. Awas nih kebiasaan ya, anak-anak selalu muncul kata-kata yang kotor ya, jorok jangan. Fala rofas, jangan berkata yang kotor. Wala fusuk, jangan berbuat maksiat ketika haji. Wala jidal, jangan bertengkar ya gitu. Kemudian ketika orang mau berangkat haji ya, itu harus punya bekal. Berangkat haji itu hampir sama ketika kita menghadap Allah. Ya. Jadi sekali lagi bahwa berangkat haji itu hampir sama mirip dengan kita akan kembali kepada Allah. Orang sudah pamitan ke teman sahabat, pamitan ke keluarga kan ya. Ada acara di rumah namanya walimatus safar, orang-orang diundang ke rumah. Di situ dia mohon maaf kepada seluruh yang hadir, kepada keluarga, kepada tetangga, kepada teman, sahabat yang diundang. Dia sudah minta maaf karena akan menghadap Allah di situ. Juga termasuk hidup di dunia ini seperti orang sedang mengembara. Ya, jadi hidup dunia ini seperti orang sedang mengembara, sedang merantau. Orang yang merantau suatu waktu pasti akan pulang kampung. Orang yang merantau suatu waktu pasti, senyaman pun kita di tempat perantauan, tinggal di luar negeri, misalkan di Amerika, di Eropa, tinggal di sana, suatu hari pasti akan pulang kampung. Dunia ini adalah tempat merantau kita. Suatu hari kita akan pulang kampung. Kemana? Kampung kita yang sesungguhnya adalah kampung akhirat. Kita ini kan makhluk surga ya. Dulu ketika Nabi Adam di surga, kita itu seperti makhluk surga. Hanya gara-gara waktu itu Nabi Adam melanggar peringatan dari Allah. Kata Allah, wala taqrabu hadhihi syajarah. Janganlah kalian berdua, wahai Adam dan Hawa, jangan mendekati pohon ini. Nah, karena digoda oleh syaitan, akhirnya terjebaklah Nabi Adam. Sehingga Nabi Adam diturunkan dari surga ke dunia. Tapi nanti suatu waktu, ya, suatu hari kita akan kembali lagi ke sana. Karena kampung kita sesungguhnya adalah akhirat itu. Maka kita akan kembali ke kampung akhirat nanti. Nah, kalau orang pulang kampung harus punya bekal. Ya, yang rumahnya di mana? Yang kampungnya di Palembang, di Lampung. Oh. Ada yang di Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur, ada juga yang di Bima, ya, anak-anak dia tinggalnya jauh-jauh. Itu semakin jauh tujuan kampung kita, harus disiapkan bekal yang lebih banyak. Ya, jadi semakin jauh kampung kita, jaraknya, apalagi naik pesawatnya berapa kali misalkan, itu butuh ongkos, butuh bekal. Jadi kalau jauh tempat kampungnya, bekalnya nggak cukup, kurang, itu nggak nyampe ke kampung kita, nggak nyampe. Jalan kaki ya nggak bisa.
Satu, kita siapkan bekal untuk perjalanan dari tempat tinggal ke kampung kita nanti. Berapa jaraknya? Semakin jauh, semakin mahal biayanya. Terus bekal makanan di jalan dibawa. Harus punya bekal selama di jalan. Kita harus makan di jalan. Terus juga oleh-oleh untuk di kampung. Siapkan oleh-olehnya. Masa pulang kampung nggak bawa oleh-oleh? Lebaran pulang kampung, masa nggak bawa oleh-oleh? Ya, gitu. Bawa oleh-oleh. Nah, kalau pulang ke kampung akhirat itu sangat jauh jaraknya. Tinggal di sana itu selama-lamanya. Jauh dan lama. Berarti harus butuh bekal yang banyak. Nah, bekal apa menghadap pulang kampung ke akhirat itu? Apa bekal haji itu? Ya, jadi bekal ke kampung akhirat dan kita berangkat haji di dalam ayat ini adalah satu, yaitu takwa kepada Allah. Lihat ayatnya tadi, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Jadi kata Allah, berbekalah kalian karena sebaik-baiknya bekal adalah ketakwaan kepada Allah. Jadi kalau mau pulang kampung ke kampung akhirat, perbanyak takwanya kepada Allah. Kalau mau ibadah haji, bekalnya bekal takwa kepada Allah. Niatnya karena Allah. Bekalnya adalah takwa kepada Allah. Bawa takwa ke sana. Sebelum berangkat, takwa kepada Allah. Lakukan berbagai macam amal soleh. Jadi ke kampung akhirat yang dibawa bukan uang, bukan kendaraan yang bagus. Di akhirat uang gak laku. Ya, uang gak laku, mobil bagus gak laku, rumah bagus gak digotong ke kampung. Tapi bekal menghadap Allah akhirat adalah amal soleh, ketakwaan kepada Allah. Apa definisi takwa itu? Takwa adalah imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi. Takwa adalah imtithalu awamirillah, menjalankan perintah-perintah Allah, wajtinabu nawahi, dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Itulah takwa, mengerjakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Itu takwa. Jadi setiap perintah Allah dikerjakan seluruhnya dan setiap larangan Allah ditinggalkan seluruhnya. Apa perintah Allah itu? Sangat banyak. Yang paling pokok terdapat di dalam rukun Islam. Itu perintah Allah yang paling utama. Ada berapa? Bunyal Islam ala khamsin. Ya. Jadi kata Rasulullah, Islam dibangun atas 5 perkara. Syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Yang kedua, wa iqamis shalah. Ketiga, wa itaiz zakah. Yang keempat, shaumi ramadan. Yang kelima, wa hajjil bait man istata'a ilaihi sabila. Islam dibangun dengan 5 perkara. Satu adalah bersyahadat. Kedua, mendirikan salat. Yang ketiga, menunaikan zakat. Yang keempat, puasa Ramadan. Yang kelima, berhaji ke Baitullah. Nah, dari yang 5 tadi sudah belum kita laksanakan? Oh, syahadat sudah. Berapa kali bersyahadat?
sehari semalam minimal 9 kali. Kenapa 9 kali syahadat? Subuhnya sekali, zuhur 2 kali, asar 2 kali, maghrib 2 kali, isya 2 kali. Total general 9 kali. Kapan kita bersyahadat? Ketika membaca tahiyat. Ya, assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bersyahadat 9 kali sehari semalam. Yang kedua, sholat dengan baik. Sholat ditegakkan. Itu adalah amaliyah yang harus disiapkan kita menghadap Allah. Atau ketika Anda haji, kerjakan sholat dengan sebaik-baiknya. Zakat ditunaikan. Puasa Ramadan pun ditunaikan selama sebulan dalam setahun itu. Ya, begitu. Jadi sekali lagi bahwa ketakwaan itu adalah setiap perintah Allah dikerjakan dan larangan Allah kita tinggalkan. Kita tahu mana yang dilarang oleh Allah. Ya, kita semua sudah tahu, sudah maklum apa yang Allah larang, apa yang Allah perintahkan. Tinggal kita mau nggak melaksanakannya gitu. Kalau kita sudah tahu tentang apa yang diperintahkan oleh Allah, ya kita kerjakan sebaik mungkin. Karena tadi yang dibawa menghadap Allah adalah amal soleh kita. Ya, amal soleh kita laksanakan, kerjakan dengan sebaik mungkin, dan setiap larangan Allah kita tinggalkan. Apa larangan Allah diantaranya untuk anak muda? Ya, tidak berpacaran, tidak berzina, tidak mabok, tidak teler, tidak berzudi, tidak mengkonsumsi narkoba, tidak membunuh, tidak mencuri. Oh, banyak banget larangan Allah itu. Nah, kalau itu dikerjakan dengan baik, insya Allah kita akan selamat. Ya, jadi kalau setiap perintah dikerjakan, larangan ditinggalkan, yakinlah akan selamat, baik dunia dan akhirat. Jadi ketika kita akan menghadap Allah, dan juga yang kedua, ketika kita akan berhaji, maka bekalnya takwa. Sebelum berangkat haji, takwanya dibangun. Ketika sedang haji, ketika sedang di Mekah, dijaga sholatnya. Jangan sampai ibadah haji malah nggak sholat, ya gitu. Hajinya sholatnya ditingkatkan. Malah di sana enak. Yang hotelnya sekitar Masjidil Haram, ya, di hotel Raja Saudi itu, turun dari itu kan langsung ke pelataran Ka'bah. 5 kali sehari itulah sholatnya di depan Ka'bah terus. Ya, itu luar biasa nanti nikmatnya. Ya, yang biasanya sholatnya telat selama di Mekah itu insya Allah, kalau dia punya takwa yang kokoh, yang kuat, jadi selama di Mekah dia berupaya keras menjaga sholatnya. Sholatnya pun depan Ka'bah, nggak tanggung-tanggung itu. Ya, gitu. Jadi ketakwaannya dibangun selama di Mekah. Sholatnya diperbaiki di awal waktu dengan kekhusyuan. Juga tidak pernah jauh dari Al-Quran, dibaca Quran selama di sana. Banyak berzikir kepada Allah, banyak muhasabah, menilai diri sendiri, bertafakur tentang diri kita sendiri, sehingga nanti diharapkan dengan modal takwa inilah, ya, maka nanti sepulang haji akan menjadi pribadi yang lebih baik. Dan pulang haji pun takwa tetap dibangun. Jangan sampai terjadi di Mekah sholatnya rajin selama sedang haji, sudah pulang haji sholatnya jadi malas lagi. Nah, itu jangan. Sepulang haji akan semakin baik ibadahnya kepada Allah, akan semakin baik sholatnya. Tidak pernah dia tinggalkan, tidak pernah dia lalaikan. Dia sholat yang terbaik. Kenapa? Karena tadi
Ketika kita menghadap Allah, maka yang dibawa adalah amal soleh yang terbaik, bukan amal yang asal-asalan, tapi yang terbaik. Salat yang terbaik, puasa yang terbaik, zakat yang terbaik, termasuk haji pun dikerjakan haji yang terbaik. Karena ketika haji, kita harus melaksanakan rukun haji maupun wajib haji, itu harus tuntas dikerjakan seluruhnya, jangan sebagian. Kalau sebagian maka tidak sah hajinya, ya gitu. Jadi itu makna dari Al-Quran Al-Baqarah 97 ya. Jadi kata Allah kepada kita semua, ini pesan Allah sangat indah bagi mereka yang merantau di dunia, akan kembali ke kampung akhirat nanti menghadap Allah, dan juga orang-orang yang mau berhaji, melaksanakan haji, maka siapkan bekalnya. Ya, kalau bekal yang sudah ada, sudah kita miliki, tenang-tenang saja. Insya Allah akan nyampe ke tujuan. Apa tujuan hidup kita? Adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, jadi tujuan hidup kita adalah dunianya sukses, bahagia, akhirat pun sukses dan bahagia, terjaga dari api neraka. Dan orang-orang yang bertakwa kata Allah, maka Allah berikan surganya Allah. Jadi orang-orang yang menjaga ketakwaannya kepada Allah, wasyari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Maka orang-orang yang bertakwa disediakan baginya adalah surganya Allah. Jadi pahala, bonus, ya, balasan Allah kepada orang-orang yang membawa bekal takwa kepada Allah, maka bonusnya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu sebuah kenikmatan yang tidak pernah terbayangkan oleh pikiran kita, tidak pernah terlihat oleh mata, tapi insya Allah itu adalah sebuah kenikmatan yang luar biasa. Maka marilah kita terus berdoa, bertakwa kepada Allah. Bagaimana doa mendapatkan pekerjaan? Ya, sampaikan saja ketika sujud terakhir kita, sampaikan dengan bahasa kita sendiri agar kita diberikan pekerjaan yang baik oleh Allah. Allahumma hasil maqasidana wa baligh muradana bi khair. Allahumma hasil maqasidana wa baligh muradana bi khair. Ya, jadi ketika sujud terakhir setiap salat fardu, salat sunnah, sampaikan doa kita kepada Allah dengan khusyuk, maka yakinlah Allah akan menjawab doa-doa itu. Yang penting tadi ada kekhusyuan ketika berdoa, ada kesungguhan, kekhusyuan betul-betul, maka nanti Allah berikan pekerjaan yang baik untuk kita semua. Ya, demikian barangkali kajian pagi hari ini, sudah jam 6:05 ya. Kepada para sahabat terima kasih atas kehadirannya. Istiqomah terus ngaji pagi subuh, jangan sampai ini ada jangan sampai telat masuk ya gitu. Terus ngaji pagi, walaupun hari libur tetap bangun pagi, ngaji pagi, jangan sampai lewat. Insya Allah ketemu lagi pada Ahad minggu depan, Ahad depan tanggal 22 tetap kita ngaji. Dan setiap malam ya, setiap malam jam 8 lebih tetap kita ada ikut kajian malam ya. Dan pagi hari ini juga silahkan ikut pengajian di TikTok ya, jam 9.30 ya. Jadi mohon kepada supaya yang hadir pagi ini nanti jam 9.30, setengah 10 ikut live kajian duha jam 9.30. Bergabung bersama dengan ibu-ibu pengajian majelis ta'lim ya. Terima kasih atas kehadirannya.
Senin masih sekolah. Tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Berdoa kepada Allah Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adib masih hadir? Adib, Nur Aisyah, Gadis, Riana, Nabila, Najwa Hidayat, Widya, Nafira masih hadir. Alisha, Alisa, Mala 10-1, Najwa ya, Ririn, Puji 10-3 hadir, Akmal 10-2 masih hadir, Cahaya 10-2 masih hadir, Ngerasya masih hadir ya, Revan masih hadir, Latif masih hadir, Ananda 10-3 masih hadir, Mesa masih hadir, Raihan 10-2 masih hadir, Riana masih hadir ya, Ananda 10-3 masih hadir sampai selesai ya. Nur Atia juga masih standby alhamdulillah. Alisa masih hadir ya. Nabila Senin kayak nggak ada kegiatan apa-apa ya. Nah, cuma hadir aja barangkali, nggak ada kegiatan apa-apa. Alisa hadir, dia ya. Selamat jogging ke Citra sambil cari sarapan pagi ya. Hatur nuhun kasadayana, mangga